Miss Kesia sudah makan, sudah sarapan, Miss Kesia sudah mandi, sudah seger. Nah, waktunya Miss Kesia menemui kalian semua yang masih di rumah, masih suasana belajar di rumah ya. Tetap taat sama mama papa, oke? Gak boleh rewel di rumah ya anak-anak. Nah, hari ini kita lagi dalam suasana Paskah. Apa sih Paskah itu? Nah, siapa yang mungkin tahun lalu kita kalau Paskah kita di sekolah atau di gereja kita ada yang menghias telur, ada yang mencari telur. Nah, itu Paskah. Tapi sesungguhnya apa sih Paskah sesungguhnya itu? Nah, kali ini kita mau belajar ya tentang bagaimana Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oke. Siapa sih Yesus? Yesus pasti semua sudah tahu. Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu di kandang domba. Nah, tapi Tuhan Yesus itu satu hari harus ditangkap, anak-anak. Ditangkap oleh pasukan tentara Romawi. Kenapa sih Tuhan Yesus itu ditangkap? Padahal Tuhan Yesus nggak salah loh. Tuhan Yesus nggak melakukan hal yang dosa, enggak. Tuhan Yesus melakukan hal yang baik. Ia memberitakan firman kedatangan Mesias. Tuhan Yesus juga memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi hari itu orang-orang Farisi marah besar. Mereka tangkap Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dibawa dianiaya. Nih, wow, ini gambar Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus itu harus dicambuk. Dicambuk itu disabet, dipecut pakai tali, tapi ujungnya ada pakunya. Jadi bayangin nih adik-adik, anak-anak semua, kulit Tuhan Yesus harus sampai mengelupas. Tetapi sesungguhnya dari bilur-bilur lukanya itu Tuhan Yesus telah menebus setiap sakit yang manusia akan alami. Jadi sudah ditebus oleh bilur-bilur Yesus. Tidak berhenti di situ saja. Tuhan Yesus juga dipakaikan, dikenakan sebuah mahkota duri. Jadi ada mahkota duri dikenakan di kepalanya. Darah harus mengucur dari kepalanya Tuhan Yesus. Sudah dicambuk, diludahin, terus dipakai mahkota duri, dan Tuhan Yesus dimasukin ke dalam penjara. Tuhan Yesus sebenarnya bisa melawan, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk taat dengan kehendak Bapa di surga. Dan tiba waktunya Tuhan Yesus harus pikul salib. Nih, Tuhan Yesus harus pikul salib untuk dibawa ke Bukit Golgota. Bukit apa? Iya, Bukit Golgota, yang artinya itu adalah Bukit Tengkorak. Nah, Tuhan Yesus akan disalib di Bukit Golgota. Sebenarnya orang yang disalib di Bukit Golgota adalah orang yang terkutuk, orang yang memiliki dosa yang tidak bisa diampuni. Tuhan Yesus tidak memiliki dosa apapun, tetapi Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya disalib di Bukit Golgota karena dia harus memikul dosa seluruh umat manusia, dan Tuhan Yesus yang menanggungnya di Bukit Golgota. Salibnya sangat berat anak-anak. Dia gendok, dia panggul. Padahal tubuhnya setelah dia dicambuk, setelah Yesus dianiaya, tetapi dia pikul. Meskipun akhirnya Yesus terjatuh dan ditolong oleh seorang namanya Simon dari Kirene. Simon dari Kirene akhirnya memikul salib Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Dan Simon dari Kirene tetap dapat berkat loh. Anak cucunya Simon Kirene dipelihara oleh Tuhan. Nah, nih, ini sudah. Nah, ini gambar Tuhan Yesus waktu di kayu salib di Bukit Golgota. Wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Mukanya sangat buruk. Darah ada di mana-mana.
lukanya udah brocel-brocel anak-anak. Tetapi ini adalah bagaimana Tuhan Yesus itu menanggung dosa manusia. Ia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu apa ya? Hidup kekal itu artinya kita bisa tinggal bersama Bapa di surga. Ya, siapa yang mau tinggal di surga bersama Miss Kesia, bersama Tuhan Yesus? Iya, kita nanti hidup sama-sama dengan orang percaya tinggal di surga. Nah, Tuhan Yesus tidak berhenti di situ loh, tidak berhenti di Bukit Golgota disalib. Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib dan dikubur. Kuburnya dijaga oleh tentara supaya mayatnya tidak dicuri. Nih, ini tubuhnya Tuhan Yesus. Boleh maju, Miss. Nih, ini tubuhnya Tuhan Yesus harus dikubur di kuburan. Kuburan zaman dulu itu dimasukkan ke dalam gua dan ditutup batu. Tetapi ternyata kita buka ya. Nih, malaikat menjaga kuburan yang ada Tuhan Yesus. Waktu 3 hari setelah Tuhan Yesus mati, Maria Magdalena dan teman-temannya mau datang, mau menengok Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu orang mati itu dibalsam, tubuhnya dikasih rempah-rempah. Nah, tetapi kubur Yesus sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Malaikat Tuhan menemui Maria, dan Tuhan Yesus sendiri juga menemui Maria. Nih, yang membuka pintu batu itu adalah malaikat. Nah, anak-anak, nih, bentar nih. Kubur Yesus sudah kosong. Itu artinya Tuhan Yesus yang mati sudah bangkit. Karena Yesus itu Tuhan, makanya maut tidak bisa menguasainya. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi ia bangkit. Nih, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar, ini loh Paskah sesungguhnya. Bahwa Paskah itu adalah penebusan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mati untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Tuhan Yesus? Miss Kesia dan kalian semua. Tidak ada di dunia ini yang mau mati untuk orang lain kecuali Tuhan Yesus. Nah, itulah Paskah. Artinya penebusan Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita. Jadi setiap dosa yang pernah kita lakukan, kita mungkin pernah marah-marah sama mama, kita pernah rebut-rebut mainan teman, itu semua nggak boleh. Nah, tetapi semua dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa kita. Oke anak-anak, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap percaya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk hidup kita. Nah, tidak hanya untuk hidup kita saja Tuhan Yesus mati buat di kayu salib, tetapi juga seluruh bangsa-bangsa, seluruh umat manusia di dunia, untuk Indonesia. Hari ini sedang mungkin kalau kalian dengar berita, mama papa lagi dengar berita tentang virus corona, banyak orang-orang yang mati karena virus ini. Tetapi hari ini kabar baik, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus setiap sakit kita dari setiap virus corona. Tuhan Yesus sudah mengalahkan virus corona. Tuhan Yesus yang sama telah melindungi hidup kita. Nah, kita tidak perlu takut, ya. Ada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, melindungi hidup kita dari virus apapun. Tetap berdoa, tetap minta perlindungan Tuhan, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Oke anak-anak, hari ini cerita tentang Paskah sampai di sini dulu. Tetap berdoa, tetap biarkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, melindungi hidup kita
kita, melindungi keluarga kita, bangsa kita juga. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.